Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Asmedi Pangeran. Teman-teman, para pecinta bonsai di tanah air, di kesempatan hari ini kita lihatkan bagaimana proses pembuatan bonsai anting putri tanpa menggunakan kawat. Ya, jadi prosesnya tidak menggunakan kawat, memang dari stek. Ini hasilnya. Nah, ini tadi baru saja kita pruning, melihat mana yang bisa dipakai dan mana yang tidak. Mari kawan-kawan, kita lihat bersama bagaimana proses ataupun bentuknya ya daripada anting putri yang tanpa menggunakan kawat. Tapi prosesnya agak lambat. Memang harus dimulai dari stekan kawan-kawan. Nah, baik teman-teman. Nah, ini saya lihatkan ini salah satu akarnya, ya. Akarnya ini memang dikasih alas bawahnya, ya. Kalau kita lihat akarnya memang berputar dia, itu dia. Nah, itu akarnya memang berputar, menggelombang. Nah, ada yang besar, ada yang kecil, jadi nggak sama dia, ya. Ini akarnya cukup bagus. Nah, ini tadi baru saja kita melakukan pruningan, pembuangan daun. Nah, ini kelihatan tanpa menggunakan kawat, teman-teman. Jadi kalau nggak menggunakan kawat, batangnya ya seperti ini, potong, ya kudu sabar katanya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini prosesnya, ini akan kita lakukan pembentukan. Jadi kalau nampak depannya dari situ tuh di depan kamera nampak ya, tuh depannya begini. Kenapa? Tangan pertamanya ini cukup besar teman-teman, ini ya cukup gede. Nah, ini tangan pertama ini cukup besar, ini tangan keduanya juga cukup besar ya. Ini ketiganya naik ke atas, ini mahkota, rencana akan menjadi mahkota. Nah, ini prosesnya seperti ini teman-teman. Jadi ini ada yang perlu mau kita buang, ada yang enggak. Ini kita proses satu persatu teman-teman. Nah, ini dia. Oke teman-teman, jadi yang perlu sangat diperhatikan pengakarannya teman-teman. Ini pengakaran dia akan tumbuh seperti ini. Ini kan kita coba buang dia, buang ya. Nah, ini kalau melihat dari sini ini harus dibuang. Kita buang karena harus ada berjaraknya teman-teman. Jadi prosesnya ya perlu kesabaran. Mana yang perlu dibuang atau apa yang kita buang aja teman-teman, ya perlu takut kita. Ini biar dia tumbuh kembali, pengakaran perantingan kembali teman-teman, seperti ini. Kita nggak berani potong pendek di sini karena pengakarannya tunasnya hanya di depan teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini boleh kita potong di sini, boleh nih karena ada di mata tunas. Nah, tuh ada mata tunasnya yang perlu kita jaga juga. Kalau ini mata tunasnya nggak ada ya, di sini kita potong lah. Nah, mudah-mudahan dia akan jadi proses cukup lumayan. Oke, ini. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi ada yang perlu kita bentuk. Tadi sudah saya lakukan pemotongan. Ini harus dibentuk biar nggak kelihatan potongnya akan bunder. Biar nampak bulatnya. Ini kurang lebih 1 tahun teman-teman dari hasil stek. Di video saya sebelumnya sudah ada ini.
yang kita proses juga ada nah ini perlu ini potongan gini teman-teman, ini harus kita buang potongannya itu enggak apa namanya kurang mencatok, kita nggak belum entah kemana nih, nggak ada dia nggak punya catok ya, harusnya pakai catok. Nyangkut. Ini kelebihan kalau punya catok, nggak punya catok teman-teman. Ini seperti ini nih buntungnya teman-teman. Jadi kalau kita potong dia, nampak bekas potongnya kelihatan. Ini perlu kita perhatikan katanya, dan nggak kelihatan potongannya. Ya nggak ada catok bisa juga teman-teman, tapi dengan hati-hati untuk menggunakan pemotongannya seperti itu. Seperti ini harus ada pemecahnya. Nah itu, ini banyak nih yang perlu kita ketokin. Nah ini mungkin ini harus kita potong teman-teman, karena ini lebih tinggi ya. Coba lihat dari sini, jelek dia, ya kan? Coba potong sini dulu tuh. Nah ini kita potong, karena ini lebih tinggi dia. Ini harusnya ini yang kita pakai, yang ini juga. Nah nggak boleh dia. Ini lebih tinggi dia, kurang bagus, kurang perimbangannya kurang maksimal. Nah itu dia. Jadi mohon dibantu di komen teman-teman petunjuknya ataupun arahan teman-teman, atau berikan masukan teman-teman di kolom komentar, boleh, kita akan terima dengan lapang dada. Seperti itu teman-teman. Oke, kira-kira mana lagi yang perlu kita ketok? Nah yang ini kita ketok, tadi belum diketok nih. Diketok ujungnya teman-teman, tuh kita lakukan pengetok seperti ini teman-teman, dan nggak kelihatan apa namanya potongannya. Nah ini juga perlu nih,
Udah tadi ya? Belum. Bang, kalau nggak menggunakan kawat ini prosesnya agak lambat teman-teman. Sering diketok. Maksudnya sering dipotong. Yang lebih bagusnya memang harus pakai kawat teman-teman. Dibelah seperti itu. Jadi bekas potongannya tuh nggak kelihatan, biar lebih apa gitu. Hati-hati teman-teman, pertama kena tangan tajam. Sorry teman-teman, agak lambat nih motongnya nih. Dia. Ini ujung-ujungnya tuh diketokin supaya nggak kelihatan bekas potongannya teman-teman ya. Tuh potongannya biar semakin ini bekas potongnya udah bagus. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah ini, nah ini dia. Jadi kalau melihat depannya ini kita los teman-teman. Ini kita biarin, sengaja kita los supaya dia cepat gede. Tapi yang lainnya ini saya rasa biarin juga. Tapi ini teman-teman nih, ini harus kita buang teman-teman. Dia berharap kita ada cabang kedua berikutnya lah. Tuh, tidak ada cabangannya. Ini juga kalau perlu ada cabangannya. Tapi ingat teman-teman, motongnya jangan bukan diruas, harus diruas. Nah ini biar minta cabang dia. Jadi harus di bagian ruas biar bisa ada tunas barunya teman-teman. Nah ini depannya teman-teman. Jadi depannya seperti ini, tangannya cukup gede. Nah sekarang ini apakah mengambat enggaknya, tapi ini belum kelihatan mengambatnya ya. Kelihatan, tapi ini tangannya cukup gede nih teman-teman. Ya, oke. Kalau ada tunas di atas ini ketinggian juga ini. Tapi ini nanti kalau bisa nih jangan dikawat tapi ditarik ini ya. Ya. Kita tarik nanti dia supaya agak berjarak antara ini kan kedekatan nih teman. Coba kita kawatin, ditarik ini ya. Atau tiap hari diginiin lah. Nah, mulai supaya dia gini. Kalau gini agak cantik dia. Nih, ya kan? Nah. Jadi kita perhatikan juga akar-akar yang seperti ini teman-teman. Ini kan tunas-tunas tumbuh baru dia. Nah tuh. Jadi kalau kita biarin dia pembengkakan akar jelek. Dia akarnya sering tunas dia di sini kalau anting putri ini teman-teman.
Nah, untuk membuat akarnya supaya rame gini, ya supaya gede seperti ini nih, ini kita gunakan rahasianya gampang aja teman. Kasih alas, lalu disuburkan dia barangnya, dikencangkan suburnya, lalu dikasih tapak ya seperti ini. Kita kasih tapak seperti ini. Nah, ditimbun sama pasir malang dikasih dengan pupuk. Jadi akarnya melebar seperti ini teman-teman. Nah, ini akarnya sangat rapet ya, sama muter. Jadi saya juga akan membahas bagaimana proses pembuatan anting putri, yaitu dengan cara dari stekan kecil bisa 1 tahun rasanya udah kelamaan itu. Yang penting syaratnya yang satu, disuburkan barangnya, hasilnya cukup maksimal, nanti cukup bagus. Nah, yakin. Nah, kalau melihat ini kan pengakarannya memang ini dia. Ini tadi kita lihat kan ya. Menggunakan media pasir malang teman-teman. Kalau nggak ada pasir malang, pasir bangunan bisa juga. Tapi sebaiknya ya kalau ada pasir malang, karena proses pengakarannya itu diharapkan dia akan lebih cukup besar. Memang beda kalau hasil bongkaran, akarnya nggak bisa padat gini teman-teman. Tapi kalau hasil dari stekan seperti ini kokoh dia teman-teman. Nah, ini nanti kira-kira berapa bulan lagi akan kita coba menggunakan pot bonsai, naik pot. Ini masih proses. Nah, lihat pengakarannya gede-gede teman-teman, sesuai dengan ngasih makannya di sini dia. Jadi unik dia teman-teman. Oke teman-teman, mungkin berapa menit? Hah? Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Oke teman-teman. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Salam bonsai Kota Pekanbaru, Asmedi Pangeran. Pada malam ini sengaja kita lakukan proses pembuatan bonsai anting putri yang tanpa menggunakan kawat, yaitu dengan pemotongan dengan penuh kesabaran. Baik teman-teman, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.